saya Willy Gilang dari kelas 11 IPA 1 ingin menjelaskan tentang larutan penyangga. Langsung saja kita ke pengertian larutan penyangga. Larutan penyangga adalah suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH yang berarti oleh karena penambahan asam atau basa maupun pengenceran. Larutan ini disebut juga dengan larutan buffer atau dapat. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat berbagai reaksi kimia yang merupakan reaksi asam basa, sebagai contoh reaksi beberapa enzim pencernaan dalam sistem biologis. Enzim pepsin yang berfungsi pepsin yang berfungsi memecah protein dalam lambung hanya dapat bekerja optimal dengan suasana asam, yaitu pada sekitar pH 2. Dengan kata lain, jika enzim berada pada kondisi pH yang jauh berbeda dari pH optimal tersebut, maka enzim dapat menjadi tidak aktif bahkan rusak. Oleh karena itu, perlu ada suatu sistem yang menjaga nilai pH di mana enzim tersebut bekerja. Sistem untuk mempertahankan nilai pH inilah yang disebut dengan larutan penyangga. Hal ini terjadi sebagaimana dalam larutan ini terdapat zat-zat terlarut bersifat penahan yang terjadi dari komponen asam dan basa. Komponen asam akan menahan kenaikan pH, sedangkan komponen basa akan menahan penurunan pH. Fungsi larutan penyangga. Larutan penyangga dapat digunakan dalam analisis kimia, biokimia, dan mikrobiologi. Selain itu, dalam bidang industri juga banyak digunakan pada proses seperti fotografi, electroplating atau penyembuhan, pembuatan bir, penyamakan kulit, sintesis zat warna, sintesis obat-obatan, maupun penanganan limbah. Di dalam tubuh makhluk hidup juga terdapat larutan penyangga yang sangat berperan penting. Dalam keadaan normal, pH darah manusia yaitu 7,4 pH. Darah tidak boleh turun di bawah 7,0 maupun naik di atas 7,8 karena akan berakibat fatal bagi tubuh. pH darah dipertahankan pada 7,4 oleh larutan penyangga karbonat bikarbonat atau H2CO3 atau HCO3 min. Dengan menjaga perbandingan konsentrasi H2CO3 sama dengan 1:20. Selain itu, dalam cairan intrasel juga terdapat larutan penyangga di hidrogen fosfat monohidrogen fosfat H2PO4 atau HPO42-. Larutan penyangga H2PO4 atau HPO42- juga terdapat dalam air ludah yang berfungsi untuk menjaga pH mulut sekitar 6,8 dengan menetralisir asam yang dihasilkan dari fermentasi sisa-sisa makanan yang dapat merusak gigi. Komponen larutan penyangga. Larutan penyangga asam. Larutan buffer asam mempertahankan pH pada suasana asam. Larutan buffer asam mempertahankan pH pada suasana asam pH kurang dari 7. Larutan buffer asam terdiri dari komponen asam lemah atau Ha dan basa konjugasinya atau amin. Larutan seperti ini dapat diperoleh dengan mencampurkan asam lemah atau Ha dengan garam basa konjugasi atau La yang dapat terionisasi menghasilkan ion amin. Mencampurkan suatu asam lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu basa kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam basa konjugasi dari asam lemah tersebut. Contoh, larutan penyangga yang mengandung CH3COOH dan CH3COO-. Dalam larutan tersebut terdapat kesetimbangan kimia CH3COOH atau AQ sama dengan CH3COO AQ tambah H plus AQ. Pada penambahan asam H+, kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri sehingga reaksi mengarah pada pembentukan CH3COOH. Dengan kata lain, asam yang ditambahkan akan dinetralisasi oleh basa konjugasi CH3COO-.
pada penambahan basa OH-, kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, yaitu reaksi pembentukan CH3COO- dan H+, sebagaimana untuk mempertahankan konsentrasi ion H+ yang menjadi berkurang karena OH- yang ditambahkan bereaksi dengan H+ membentuk H2O. Dengan kata lain, basa yang ditambahkan akan dinetralisir oleh komponen asam lemah CH3COOH. Larutan penyangga basa. Larutan buffer basa mempertahankan pH pada suasana basa pH lebih dari 7. Larutan buffer basa terdiri dari komponen basa lemah dan basa konjugasi. Larutan seperti ini dapat diperoleh dengan mencampurkan basa lemah atau B dengan garam asam konjugasinya BHX yang dapat terionisasi menghasilkan ion BH+. Mencampurkan suatu basa lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu asam kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam asam konjugasi dari basa lemah tersebut. Contoh, larutan penyangga yang mengandung NH3 dan NH4+. Dalam larutan tersebut terdapat kesetimbangan NH3 atau AQ tambah H2O I sama dengan NH4+ tambah OH-. Pada penambahan asam H+, kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, yaitu reaksi pembentukan NH+ dan OH-. Sebagaimana untuk mempertahankan konsentrasi ion H+ OH- yang menjadi berkurang karena H+ ditambahkan bereaksi dengan OH- membentuk H2O. Dengan kata lain, asam yang ditambahkan akan dinetralisasi oleh komponen basa lemah atau NH3. Pada penambahan basa OH-, kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri, sehingga reaksi mengarah pada pembentukan NH3 dan air. Dengan kata lain, basa yang ditambahkan akan dinetralisasi oleh komponen asam konjugasi atau NH4+. pH larutan penyangga asam dalam larutan buffer asam yang mengandung CH3COOH dan CH3COO- terdapat kesetimbangan CH3COOH sama dengan CH3COO- tambah H+. Reaksi larutan penyangga asam setelah disusun ulang, persamaan pH larutan di atas akan menjadi persamaan larutan penyangga yang dikenal sebagai persamaan Henderson-Hasselbalch sebagaimana persamaan berikut ini. pH sama dengan PK garis bawah A tambah log atau frag basa konjugasi asam lemah. Jika A jumlah mol asam lemah, G sama dengan jumlah mol basa konjugasi, dan volume larutan penyangga. V sebagai volume larutan penyangga. Persamaan Henderson-Hasselbalch larutan penyangga basa dalam larutan buffer basa yang mengandung NH3 dan NH4+, terdapat kesetimbangan NH3 tambah H2O sama dengan NH4+ tambah OH-. Larutan buffer basa, jika B jumlah mol basa lemah, G jumlah mol asam konjugasi, V volume larutan penyangga. Rumus larutan penyangga. Contoh soal larutan penyangga. 100 ml larutan HCN 0,1 plus 50 ml larutan NaCN 0,2 m sama dengan KaHCN 4 kali 10 min 5. Hitunglah pH larutan yang terbentuk dari campuran tersebut. Soal di atas tadi, A 100 ml larutan HCN 0,1 m tambah 50 ml larutan NaCN 0,2 m sama dengan KaHCN sama dengan 4 kali 10 min 5. Hitunglah pH larutan yang terbentuk dari campuran tersebut.
Kita akan menentukan pH larutan yang terbentuk dari campuran berikut. Yang pertama ada HCN dan NaCN. CN dan NaCN. Dalam menentukan pH, maka kita harus bisa menentukan terlebih dahulu sifat-sifat dari zat tersebut. HCN ini bersifat asam lemah. Kalau NaCN ini bersifat garam, tetapi mengandung basa konjugasi dari HCN. Dan di sini larutan ini termasuk ke penyangga asam. Di mana rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah dibagi dengan mol garam dikali dengan valensi atau jumlah dari CN. Di sini Ka sama dengan 4 kali 10 min 5. 4 kali 10 min 5 dikali dengan mol asam lemah, yaitu untuk rumus molnya sendiri itu N sama dengan M kali V. Jadi kita tulis di sini molnya 0,1 dikali dengan volume 100. Di bawahnya mol garam juga seperti itu, 0,2 dengan volume 50 dikali valensi, yaitu valensinya 1. Jadi di sini 0,1 kali 100 sama dengan 10, di sini juga 10. Maka habis karena ini dibagi 10 sama dengan 1. Jadi maka pH-nya 4 kali 10 min 5. Dalam mencari pH, bila polanya B di 10 pangkat min A, maka yang di pangkat ini menjadi ke depan, sama dengan pH sama dengan 5 min log 4. Ini untuk jawaban dari contoh soal tersebut.